Ya, di jam 21.16 tanggal 9 bulan 5 tahun 2026. Diinformasikan dulu teman-teman ya bahwa hari Senin ya, tanggal 12-an itu libur teman-teman ya. Bursa katanya libur teman-teman ya. Jadwal bursa nih. Informasi aja ya. Mei ya. Senin Selasa nih, Senin Selasa Hari Raya Waisak ya. Terus Selasanya cuti bersama Hari Waisak. Oke, libur teman-teman ya. Jadi Senin Selasa itu libur. Jadi kita santai aja ya. Ngebahas emitennya sambil santai aja dikasih beberapa babak. Baik teman-teman, kita langsung aja update untuk IHSG kita. Per hari ini naik 5 poin ya. Open gap up ya teman-teman ya. 0,07%, terus open gap up, terus saya pikir kemarin, wah ini akan turun agak dalam dikit nih, ternyata nggak dikasih dalam teman-teman ya. Per hari ini asing minus 498 atau net sell ya, masih net sell teman-teman. Dan hari ini BI sangat sedih teman-teman ya, transaksi cuma 8,4 triliun saja teman-teman ya. Kurang dari standarnya di 10 triliun. Oke, seperti teman-teman ya, jadi asing walaupun ada kenaikan di sini ya, hanya masuk berapa hari, 3 hari ya. Ini kebiasaan 3 hari doang, di sini 4 hari nih ya. Sini 3 hari masuk, apa namanya, penjualannya sampai 3 triliun seharinya. Ini masuk sekecil doang 4 harinya buangan besar juga teman-teman. Kalau digabung-gabungkan itu minggu ini ya sekitar 1,8 triliun teman-teman, keluarnya masuk cuma 87 miliar aja. Nggak apa-apa teman-teman, yang penting teman-teman emitennya hijau-hijau teman-teman ya. Ini karena ada aksi buyback aja teman-teman ya. Tapi karena aksi buyback aja, jadi si asing itu enak buangannya sambil naikin juga enak teman. Jadi si bandarnya tinggal masang aja sebelah kanan bandar foreign-nya, terus dimakanlah ketika dia emiten-emiten yang buyback itu dimakan teman-teman. Biasanya seperti itu ya. Oke teman-teman. Makanya kita bahas lagi nih teman-teman. Seperti biasa ya, saya minta 4 bank aja dibahas ya. Yang pertama biasa BBRI teman-teman ya. Oh ya teman-teman, yang buat informasi ya kepada teman-teman bagi yang mau take profit, sekarang sudah mulai bagus teman-teman ya. Teman-teman kita sudah mulai take profitnya mandiri. Jangan sampai teman-teman nanti buat take profit aja harus konfirmasi ke orang lain. Mau beli konfirmasi, nyari sinyal teman-teman ya. Sekarang sudah mulai harus bisa mandiri untuk beli saham teman-teman ya. Saya pikirnya ke arah situ. Yuk kita sama-sama, kita bareng-bareng lepas daripada yang namanya sinyal-sinyal. Kita harus mandiri teman-teman, kita harus mandiri, cari saham mandiri. Lebih baik banyak percobaan teman-teman. Nanti teman-teman juga akan menemukan ramuannya. Kalau teman-teman hanya mengandalkan sinyal dari orang lain, teman-teman niscaya tidak ada kemajuan. Niscaya tidak ada kemajuan teman-teman ya. Lebih baik salah tapi teman-teman mau belajar dari kesalahan itu. Itu akan lebih baik lagi. Oke teman-teman, BBRI bagus teman-teman nih. Hari ini masuk 69,5 miliar ya. BK bukan yang masuk teman-teman. Kita keporenkan dulu. Oh RX yang masuk teman-teman ya. BK keluar. Tukar-tukaran aja sih sama si YU si BB nih. BK, BB, YU nih. Yang suka kemarin-kemarin naikin harga sekarang mulai dijual dan bagus teman-teman, seperti biasa BK itu suka ada shadownya. Tapi yang masuk keren ya, si AK sama si RX. Yang pasti banyak si AK dulu, masih AK nih teman-teman ya. RX bagus teman-teman ya, RX AK bagus untuk foreign ya. Dan per hari ini net buy ya 69,5 miliar, bagus. Secara candle juga masih posisi, ini masih posisi uptrend. Kenapa masih posisi uptrend? Karena MA20-nya pun belum ditembus sama body ya, baru ditembus sama shadow aja. Ini garis yang saya gariskan di angka 3730 belum ketembus, biarin aja, berarti posisinya masih uptrend. Tanda penurunan sudah dibikin di angka 3790 ya, di sini nih. Ini tanda penurunan teman-teman. Jadi kalau dia lepas dari sini pun nggak jadi masalah ya. Ini sudah mulai bagus, teman, kandangnya sudah mulai bagus, isian juga mulai bagus. Mudah-mudahan bisa sampai ke angka 4.000 dulu deh ya. Mudah-mudahan ke arah situ. Sipurnya bagus, smart money juga mulai bagus nih. Biasanya kalau smart money masuk ya, suka ada kenaikan, manfaatin itu aja teman-teman. Mudah-mudahan bisa dikasih ke angka 3980 atau enggak di angka 4.000-nya.
Oke, teman-teman, ini belum menutup teman-teman ya, untuk tragedi tanggal 8 belum ketutup nih. Lebih baik tutup dulu deh sama body gitu ya, body dikit aja ke sini nih, ke angka 4.000 aja. Terus dia turun lagi nggak jadi masalah, yang penting PR di sini ketutup dulu. Jadi dia, kita ketahui nih mau kemana nih arahnya, ini masih belum tahu. Nah, soalnya tragedi tanggal 8 aja belum ketutup ya untuk si BBRI ini. Oke teman-teman, bagus ya, sudah mulai bagus ya isiannya sekarang nih 69,5 miliar. Yang selanjutnya ada BBNI. BBNI BBNI. BBNI masih posisi downtrend teman-teman ya, masih posisi downtrend, penjualan masih masif. Dari bandar foreign-nya, bandar lokal pun demikian. Tadi dihitung harga wajar 5.400 ya. Tinggal 1.000 poin lagi teman-teman, 1.000 poin 200 ya. Ini yang tanggal tragedi tanggal 8 ini sudah ketutup dengan baik nggak? Nah, di sini nih. Ini sudah ketutup dengan baik, makanya dia, mau melanjutkan penurunan ya. Kalau BBRI belum teman-teman ya. Ini mau hati-hati aja nih, area penurunan di angka 3.900. Posisi masih downtrend, masih ada penjualan dari seorang bandar foreign-nya ya, sama si bandar, lokal juga masih ngebuang. Mudah-mudahan tidak jatuh lah teman, tidak jatuh dari 3990 ya. Kita jagain di sini, mudah-mudahan terjaga di sini ya. Ya URX sudah mulai masuk, BK nih, yang bagusnya sudah mulai masuk teman-teman ya, si URX sama BK, mudahan besok ada pantulan ya. Minimal ke arah sinilah, ke arah 4.200 gitu ya untuk si BBNI ini. Oke teman-teman, BBNI ya dalam posisi si MA10 sama MA20-nya berada di atas karena artinya lagi posisi downtrend, tapi sudah masuk kabarnya YU sama RX sama BK yang masuk. Broker keren sudah masuk. Lanjut ada BMRI. BMRI. Kita lihat BMRI, sedikit lagi muncul tanda penurunannya ya. Di angka 4.700 sama ya juga teman-teman, sekarang lagi posisi downtrend. Cuma BBRI doang yang ditahan di MA20-nya ya. Ini BK, BB sudah mulai masuk, RX sudah masuk. Artinya mudah-mudahan sih besok kalau sudah masuk seperti ini baguslah. Ya, mudah-mudahan ini bisa di-up dikit aja teman. Minimal ke MA2 ke MA10-nya aja gitu ya. Tanggal 8, tragedi tanggal 8 mana ini? Mana tragedi tanggal 8? Nah, di sini ya. Ini sudah ketutup dengan baik, maka setelah ketutup dia ternyata melakukan yang namanya penurunan. Makanya si BBRI itu belum menutup teman-teman itu ya. Oke, BK, BB, sudah masuk sama si RX tapi posisinya lagi downtrend dulu. Dan bandar foreign keluar 264,3 miliar teman-teman ya. Bandar lokal pun demikian 255,02 ribu lot untuk keluarnya. Lanjut ke emiten plat biru ya, BBC. BCA kemarin bagus ya, masih uptrend. Sekarang bagaimana? Ya, masih uptrend, masih posisi uptrend. Dan foreign juga masih posisi net buy 10,12 miliar ya. BK, AKBB keluar semayu tapi RX sudah mulai masuk. Di 4 bank ini RX ternyata masuk teman-teman, mudah-mudahan besok ada peningkatan ya. Kemarin sudah nyampe ke level 9.200 teman-teman ya. Ini tanggal 8 tragedi aman ya, udah aman teman-teman. Jadi si BBRI doang yang belum menyentuh ya. Yang BBNI sama BMRI sudah menyentuh tapi dia downtrend, tapi BBCA bagus, dia malahan up teman-teman ya. Mudah-mudahan sih sampai ya ke angka 9.450-nya. Ini sudah menyentuh tanda kenaikannya nih teman-teman di angka 9.200. Maaf. Dan si barang lokal dan pun cenderung dia terus akumulasi lagi, memaaf harganya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa ke 9.420-an. Oke, jadi yang bagus dari 4 bank Big Bang ini hanya BBC aja lagi posisi upgrade. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini kita nyelesain yang kemarin dulu teman-teman ya. Ada DOS, terus tadi bagus ya ada peningkatan ya. Jadi DOS terus maaf sebentar ya, tunggu sebentar nih. Nah, teman-teman DOS ini masuk ke penelitian saham IPO 2024. Yang ini ada dibagi dua teman-teman ya. Jadi penelitian ada yang dijebloskan ke 50, ada yang nyentuh 50, masuk ke kategori ada juga penelitian saham IPO 2024 50. Artinya pernah menyentuh 50. Dan targetnya kalau ke harga IPO-nya aja ya bagi yang 50. Nah, ini juga emiten yang dijatuhkan tapi tidak menyentuh 50 ya. Model BATR itu salah satu penelitian juga, DOS, Golub. Jadi BATR, Blast, DOS, Golub, Laba, PTMR, UNTD sama Feren teman-teman ya. Ini masing-masing belum menyentuh ini doang nih yang sudah menyentuh teman-teman nih. Ya, yang sudah berhasil itu hanya DOS aja nih.
Ini sudah tercapai nih. Target sudah tercapai. Ya, misi selesai di sini. Dia diturunkan kembali, makanya ini target yang kedua kalinya ya di sini nih. Tahun 2024 bulan 12 ditulisnya, dan posisi dos lagi bagus teman-teman ya. Pas banget di tanda kenaikan di sini ya, pas banget nih. Belum saya hapus, kenapa? Karena belum tertembus sama body, jadi masih posisi kuat di sini. Mudah-mudahan besok bisa menguji 177 ya, targetnya di angka 187. Dan per hari ini bandar Oren keluar 48,5 juta, tapi bandar lokal akumulasi. Perhatikan bandar lokal terus akumulasi, wajar kalau bandar foreign, keluar karena dia sudah ngambil sejak lama. Sejak tanggal 27 Februari ngambil, terus ada pengeluaran sedikit, tapi si foreign ini masih ada di dalam dan dos ini ada ketokohan di sini teman-teman. Posisi uptrend MA20 di bawah MA10 ya, posisi uptrend. Bandar lokal per hari ini bagus pengambilannya. Di sini ada siapa? Domestiknya ada CC pada MG nih, MG lagi bagus teman-teman ya. Performa MG lagi bagus nih. Biasanya MG itu suka, beli jual ya, sekarang dia ngumpulin sama mema-up harga teman-teman ya. Ini terjadi di saham apa ya, saham, RALS itu MG itu teman-teman ya. Biasanya si AO jadi si MG sekarang, tukeran kali teman-teman ya. Oke, jadi si DOS ini lagi diakumulasi ya. Cuma ini semua si MG tidak memimpin nih teman-teman, tidak memimpin ya. Ini tidak memimpin. Harusnya kalau si MG memimpin aja akan lebih keren lagi. Ini sudah, badan lokal terus-terusan ngambil teman, artinya ini kasih turunkan minimal teman target ke sini aja ya, ke angka 216 atau enggak jangan ke agak pucuk dikit di bawahnya aja di sini nih ya, di angka 298. Posisi lagi uptrend, smart money kemarin ngumpulin dan sekarang jualan. Smart money keren teman-teman sudah jualan ya. Oh, porennya ada siapa yang masuk? CC keluar, CC keluar. Sayang banget CC keluar ya. CC yang ikutan nggak jualan? Oh, dia langsung dimakan berarti, makan barang poren teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk DOS bagus ya isiannya nih, si bandar lokal sudah akumulasi, saya pikir sih bisalah teman-teman ke angka 185. Apabila dijebol ke angka 140, hati-hati. Nah, ini kalau di sini masih toleransi itu area mananya? Sudah nggak ada Kita gedein dikit deh ya. Nah, kalau digedein mah kelihatan jelas, kalau di sini enggak, belum kelihatannya. Aman? Aman, oh ini teman-teman, hati-hati area udah ya? Ini udah nih. Ya, ini hati-hati aja area sini ya. Area 141 sama di angka 140. Karena dia sudah melewati MA20-nya, jadi kalau ini kan belum nih teman-teman ya. Ini masih posisi uptrend untuk si, DOS ini ya. Ya mudah-mudahan besok bisa jebol ya, ini sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali. 3 kali nggak mau teman-teman ya, tidak mau bisa menembus area sekarang, bahkan diberhentikan juga di sini gitu kan. Makanya mudah-mudahan si bandar lokal sudah mulai masuk lagi, mudah-mudahan bisa didorong ya. Oke, isiannya sudah diketahui, terus bandar foreign juga masih ada di dalam, lagi posisi uptrend, target yang terdekat di angka 186, mudah-mudahan bisa terpenuhi. Jangan lupa ya kalau dia tembus 141 hati-hati. Ini emiten yang, sudah terjadi, DOS itu sebenarnya sudah selesai teman-teman, sudah selesai tapi dia dibawa ke bawah lagi, kita bahas lagi, oke? Seperti itu ya. Nah, bot itu juga sama teman-teman, bot itu juga ada ketokohannya. Ada konglomerat teman-teman di sini ya. Oke, nah untuk bot hati-hati teman-teman, bandar lokal dan foreign cenderung jualan ya. Perhatikan di sini nih. Ya, sudah menembus MA200-nya tapi MA200 masih menuju ke atas ya. Ini masih dalam tahap konfirmasi. Hati-hati kalau sudah lewat 97-nya ya pasti udah lewat ke sini ya udah downtrend lah teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan besok ditahanlah teman-teman di angka MA200-nya ya. Ini target penurunan sudah dilewati dengan baik kan di sini nih. Saya hapus aja ya. Karena sudah kejebol. Nah, kalau sudah kejebol hati-hati. Tapi MA20-nya masih menuju ke atas tapi masih mau dipotong nih sama MA10-nya. Makanya hati-hati teman-teman. Target tanda kenaikan sih sudah dibikin sama dia di sini nih. Ya di 118 ya. Tapi sayang banget si bandar lokal sama foreign jual. Perhatikan dia ngambil terus jualan. Ya, tapi mudah-mudahan besok ditahan di arah sini ya. Tadi juga sudah mulai ditahan di sini nih. Ya sudah mulai masuk tapi sedikit. Ini yang ngambil banyak teman-teman bukan. Oh, bukan teman-teman. Wah, broker bagus teman-teman yang nahannya nih. Ada YB, CPNI, MG nih. Mudah-mudahan ditahan di angka sini ya. Juga ada ketokohan, tenang aja teman-teman ya. Si bot ini ada ketokohan. Posisi
Posisi di mana posisi? Ya, posisi sudah di bawah artinya sudah murah, targetnya jangan jauh-jauh 129 sudah cukup dulu teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mau ngikutin ya silahkan aja teman. Saya punya target utama enggak ya. Jadi hanya punya target sampai sini aja nih, sampai di angka 1234 ya. Ini emiten yang di-up duluan nih. Di target ke sini aja nih angka 238. Kalau enggak teman-teman pilih yang paling terdekatnya aja nih. Sini saya pindahin ya nih. Biar terlihat jelas di sini ya. Ada 3 target, 170 di angka 193 dan di angka 236. Itulah target, tapi sayang hari ini ada pembuangan ya daripada Bandar Foren. Sangat masif sekali Bandar Foren ngebuangnya teman-teman ya. Tapi dibuang sama Bandar Foren sama Bandar Lokal juga dibuang, tetapi yang nampungnya bagus nih. YB, CP, MG teman-teman ya. Ini broker bagus walaupun sedikit-sedikit, yang paling banyak YB. Kita cek untuk grossnya YB sampai jualan, kalau YB ketemu YB, CP ketemu CP ya. Nah, si YB berarti keren teman-teman. Dia 24, jualan juga sih ngambil 24, bisa 11 teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk buat seperti itu ya, hati-hati aja ini sudah mulai ditembus MA20-nya tapi masih posisi menghadap ke atas. Mudah-mudahan tidak tembus ke angka 97, mudah-mudahan di-sideways-kan di area sini karena yang ngambilnya lumayan bagus ya. Juga ada ketokohan untuk buat, ada konglomerat teman-teman di sini ya. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk buat ya, hati-hati aja ya. Tapi tenang teman-teman, dia sudah ngasih tanda kenaikan nih, banyak tanda kenaikannya dan targetnya di angka 170 aja teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Emiten berikutnya ada apa? Ada BBTN di 1.300. BBTN. BBTN. Wis, target saya sudah ketembus juga nih teman-teman. Target tertembus di sini ya. Tercapai target. Ini buat sejarah aja teman-teman, bahwa pernah dibahas gitu aja teman-teman ya. Nah, karena sudah tertembus sama body teman-teman ya. Nah, kita lihat nih ujungnya apakah si kepala merah atau dia kepala kembar. Kepala merah teman-teman ya. Nah, ini kalau kepala merah tanda-tanda ada kenaikan. Set 168. Ini tanda kenaikannya sudah tembus, hati-hati di sini ya. Dengan 105. Apabila dia tembus 105 masih aman. Apabila ke 1010 juga masih aman ya. Kecuali kalau sudah tembus di angka 990 lagi ya downtrend lagi lah situ ya. Nih kalau untuk 1300-nya bagaimana? Adanya 1300 itu di area. Nah, saya punya target di angka 1400. Di angka 1240. Nah, kalau teman-teman, pingin ke 1300 pingin cepat tercapai, average aja sampai ke angka 1230-an teman-teman ya, mungkin bisa cepat kecapainya. Tetapi kalau teman-teman di 1300 juga tenang aja, saya punya target di angka 1410 ya, untuk si BBTN ini. Terus isian bagaimana? Bandar lokal lagi bagus, perhatikan bandar lokal keren, ngambilnya ijo royo-royo. Bandar Polen kemarin ngambil langsung jualan teman-teman, tapi jualannya mungkin tinggal setengahnya masih ada barang teman-teman ya. Kita lihat untuk domestiknya tanggal 9 ada ZPB, guru-guru bagus teman-teman yang ngambilnya. Terus kepala merah sudah keluar, jadi kalau dia koreksi ke arah sini masih aman ya. Paling kalau di tengah-tengah ya masih aman lah. Ini lagi maaf terus sama bandar lokalnya. Oren si AKCCYU keluar, broker keren juga yang keluar ya. Ada yang masuk CFS sedikit doang. Mudah-mudahan besok bisa ditahan lah, jangan sampai lepas daripada 1100 aja masih cenderung aman. Kalau dia koreksi dikit teman-teman ya, mungkin tidak melebihi angka 10.55 ya, 1055 cenderung aman karena posisi MA juga masih posisi ke atas, baik MA10 maupun MA20. Mudah-mudahan bisa tembus ke area MA200 dan targetnya di angka 1230. 1300 kejemput, tenang aja teman-teman ya. Kita cek posisi BBTN santai teman-teman ya. BBTN posisi rendah, teman-teman posisi murah. Kalau pengen kejemput itu ya 1700 ketinggian, kalau ketinggian gitu ya. Standarnya sini 1500-an masih bisa teman-teman. Karena beberapa kali ketika dia dari bawah ke 1500 itu sangat mudah. Di bawah sangat mudah ke 1500, juga sama 1500 masih mudah. Ya, jadi 1300 masih bisa kejemput, tenang aja. Lanjut, ada BGTG. Ya, kita lihat posisi dulu deh, BGTG ya. BGTG Bank Ganesha ini suka aja bang-bangan teman-teman ya. Dia sudah keluar dari harga murahnya ya untuk 10 tahunan, cenderung mantul tidak menyentuh harga murah.
Baru kita lihat di sini BGTG. Nah, kalau lihat BGTG kita lihat ini nih. PE rasionya 42 pernah menyentuh harga termahalnya atau sudah menyentuh harga opernya, jadi cenderung dia dibatasi sampai ke angka 317-an ya. Nah, ini posisinya kalau ingin cepat kejemput teman-teman, kejemput pengen cuan gitu ya. Cepat cuan juga di sini juga bisa ke cuan 96, masih bisa kejemput teman-teman. Kalau katanya ke sini terlalu jauh, oke ke tengah aja ke angka 191. Kita lihat BGTG. Nah, BGTG posisi lagi downtrend dulu, teman-teman ya. Ini target sebenarnya sudah tercapai dengan baik di sini ya. Ini target sudah tercapai dengan baik. Tanda-tanda penurunan hanya di level ini aja nih, saya punya di sini aja. Hati-hati ya, ini juga lagi posisi downtrend. Tapi ini si MA20-nya masih menuju ke atas teman-teman ya. Mudah-mudahan ada pantulan. Ini adalah tanda penurunan nanti ke depannya nih. Ke depannya ya, ini kan candle bullish teman-teman ya. Candle bullish kecil, kalau biasanya kalau bullish itu agak panjang dikit, boom. Nah, itu bullish banget teman-teman ya. Ini tanda naik yang ini sudah saya hapus ya, sudah tercapai dengan baik ya. Sorry malah yang itu yang dihapus garisnya, Bro. Karena saya akan pindahkan. Nah, perhatikan teman-teman, target di sini saya sudah tercapai. Terus di sini dia ngasih tanda-tanda kenaikan di sini di angka 87. Nah, ini tanda-tanda kenaikan 87, berarti ini area kuat. Terus ini ada kenaikan sedikit di angka 85. Apabila sekarang si BGTG ini tidak tembus teman-teman di 85, cenderung susah nembusnya. Terus isian tidak ada, cenderung dia akan downtrend kembali. Tapi lagi isian lagi bagus nih, smart money sudah mulai masuk, perhatikan nih. Smart money masuk. Nah, bandar forex itu masuk, keluar dikit. Jadi dia masih punya setengahnya barang. Tetapi bandar lokal perhatikan. Dari mulai tanggal 3 Maret dia cenderung terus masuk. Masuk, keluar dikit, masuk lagi, cenderung ini lagi diakumulasi sama bandar lokal. Apakah atas ada target? Ada di angka berapa nih? Di angka 102 ya. Tapi di sini agak lumayan susah dijebol teman-teman ya. Nanti kan di sini kan ada kekosongan teman-teman ya. Agak lumayan lebar kekosongannya. Nanti saya nunggu konfirmasi dari candlenya aja ya. Tapi posisi CMA masih posisi ke atas nih, CMA 20-nya. Nah, makanya hati-hatinya di sini aja, teman. Di sini saya tidak punya tanda-tanda penurunan, tapi di sini di angka 77. Hati-hati kalau sudah lewat sini. Ya. Tapi walaupun dia turun ke sini terus ada pantulan masih posisi MA 200-nya masih posisi ke atas, artinya masih posisi up, teman-teman. Ini target penurunan juga ada di angka 71, biarin aja. Selagi dia uptrend biarkan saja. Karena bandar lokal terus akumulasi, bandar foreign pun kalau kita hitung-hitung teman-teman di sini kan dia liburan nih, liburan. Kalau kita hitung-hitung dia pas keluar, nah terus dia masuk lagi di sini nih, masuk ya, masuk keluar masuk aja, artinya masih ada barangnya lah teman-teman ya. Si bandar foreign pun masih ada barang. Dan smart money ketika sudah masuk, perhatikan teman smart money masuk, jarak berapa hari langsung gitu ya. Mudah-mudahan bisa tembus ini ya. Target di angka 102 aja untuk si BGTG ini. Kita tulis di sini deh targetnya teman sini. Tanggal berapa sekarang? Tanggal target 09 09 05 25. Banyakan 0 ini. Oke, teman-teman seperti itu ya. Jadi ini pungutan bandar lokalnya bagus teman-teman ya, si BGTG ini. INPC. Nah, INPC katanya udah lama nggak dibahas. Nah, saya itu teman-teman kalau mau beli sebuah emiten pasti saya lihat di sini dulu. Oh, ini posisi sudah di tengah nih. Tapi dia dikuasain sama bandar ya. Jadi teman-teman targetnya jangan terlalu tinggi sini. Sudah cukup. Perhatikan ya. Ini sudah harganya INPC itu harganya sudah mulai di tengah ya, antara ke atas mahal, ke bawah agak murah dikit gitu ya. Tapi sekarang dari posisi dia kita lihat MA-nya di sini. Kita lihat MA-nya masih posisi uptrend. Tanda kenaikan yang di sini susah ditembus ya. Tapi posisi lagi uptrend. Nah, ini target-targetnya kita gedein dulu, kita geser-geser dulu deh. Ya, ini target-target saya yang akan teman-teman bisa apa namanya? Yang bisa dicapai di sini ya. Ini target-targetnya. Di angka berapa nih? Di angka 226, 254 sama di angka 292 teman-teman ya. Posisi uptrend. Ini pucuk nih. Nah, ini 436. Jangan sampai pucuk ya, di sini aja lah gitu kan. 394 juga bagus. Kalau nggak di angka 352, di angka 322 juga bagus.
betul perjalanannya memang mungkin nanti atas sedikit turunin lagi, seperti itulah teman-teman perjalanan. Nikmatin aja perjalanannya. Dan per hari ini ketika di Sideway ini ternyata waktu tanggal 7 Mei itu sudah ada akumulasi dasar bandar lokal. Bandar lokal akumulasi di sini kemarin Smart Money masuk, di sini jualan teman-teman ini lumayan melintasi Sidau, di sini juga sama. Ya jualan melintasi, cenderungnya susah teman ditebus. Cenderung di sini ditahan sama si bandarnya tidak mau ya, tapi di sini sudah ngasih tahu nih ya. Yang ini kita hapus ya, kita gantikan ke depan ya. Nah, kita gantikan ke depan ya. Nah, berarti tandanya dia sudah dibahas di sini teman-teman ya. Posisi uptrend ya, MA20 menuju ke atas, MA10 pun menuju ke atas. Walaupun memang sekarang dari harga sudah cenderung sedikit agak mahal, tapi ini milik bandar. Teman-teman tinggal tentukan aja targetnya. Oke, Smart Money sudah mulai masuk kembali dikit, dan bandar lokal sudah mulai masuk walaupun polen keluar, tapi secara MA masih posisi uptrend. Oke, teman-teman hati-hati nih. Ini kalau lewat 159 sama di angka 152 kondisinya dia sudah mulai downtrend kembali ya. Mudah-mudahan bisa menjemput ke angka 122 untuk target di tanggal 8, tanggal 9. Oke teman-teman, untuk INPC seperti itu ya. Pasti masih uptrend bagus. Ada keren. Ada keren. Keren FCA kelas 1, 2 hari ini teman-teman ya, sudah mulai bagus nih isiannya keren ya. Bandar lokal sudah mulai masuk, perhatikan. Ya. Posisi MA juga sudah mulai masuk, cuma sayang banget FCA kelas 1. FCA kelas 1 hanya butuh 50-51 selama 3 bulan. Kalau dia masih cenderung diturunin lagi di angka 50 ke bawah, teman-teman. Contohnya dia mau nyampe 50 nih. Tiba-tiba di si bandar lokalnya jualan, berarti teman-teman harus siap-siap jualan di harga FCA. Kapan ngambilnya? Ketika di bawah aja, teman-teman ya. Kalau si keren ini tidak mau lepas daripada FCA-nya cenderung dia mau, teman-teman, cenderung dia mau dijual di sini, teman-teman harus average aja. Nanti average aja, nanti jual harga FCA aja. Nanti targetnya ke 50 aja, teman-teman ya. Kalau dia tidak mau, soalnya waktu di sini di angka 15 pun langsung turunin lagi. Dia cenderung bermain di arah situ ya. Yang satu ini pucuk kan, ini pucuk nih, yang semakin rendah pucuknya kan, di sini pucuk semakin rendah. Nah ini nanti kalau dia ada kenaikan menjadi titik balik ketika sudah nyampe ke sini nih. Berarti sudah mulai uptrend kembali. Kenapa? Karena MA10 sama MA20 sudah mulai menuju ke atas. Dan per hari ini pun bandar lokal sudah akumulasi, Smart Money sudah masuk. Tapi ini targetnya yang saya bilang tadi teman-teman ya. Kalau dia cenderung diturunkan lagi ke 50 berarti dia fix mau jualan di harga 50 dulu ya. Mungkin untuk nyari modal dulu kalau teman-teman ya. Soalnya harganya murah teman-teman ya. Tapi kabar baiknya bandar lokal sudah akumulasi. Bagus teman-teman, keren ya. Mudah-mudahan cepat ya, cepat keluar daripada FCA-nya. Era, tapi kelas 1 doang, kalau kelas 1 kan antara 50 aja dari harga aja. Nanti kalau harganya sudah di angka 50-51 selama 3 bulan kurang, maka dia akan lepas daripada FCA. Tergantung bandarnya teman-teman. Makanya saham-saham FCA kelas 1 itu yang menguasain itu bandar lokal. Era sekarang teman, Era Jaya, Era Jaya Swasembada. Era, keren. Pas banget ya di sengaja nggak saya update teman-teman ya, biar saya ngapusnya enak nih, tercapai di sini ya. Tercapai, bagus ya. Kita nanti hapusnya. Tercapai di sini juga sama nih. Jadi semua yang saya targetkan tercapai dengan baik ya. 1, tanda kenaikan di jebol 2, 3. Nah ini baru tanda kenaikan. Adakah di atas? Nah sudah selesai. Kita lihat era. Ini biasanya kalau era tidak ada, berarti sudah tidak ada yang mentok lagi. Oh, udah teman-teman ya. Saya pengawalan sampai sini aja ya. Saya pengawalan sampai sini aja. Nanti teman-teman lanjutkan aja. Yang punya lanjutkan aja. Jadi saya pengawalan selesai sampai sini ya. Jadi pengawalan sekaligus menyatakan diri per tanggal 29 pengawalan selesai ya. Pengawalan selesai. Karena dulu ada yang nyangkut di sini, baru saya bahas teman-teman ya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 9/05/25 ya. Nah, selanjutnya bagaimana? Ikutin aja ya, ikutin aja ini MA-nya ya. Ikutin aja ini ya teman-teman di sini ya. Nah, ikutin aja MA10-nya. Ikutin aja MA10 yang biru ini teman-teman, yang biru nih ikutin terus ya. Ini pasti ini soalnya akumulasinya lagi bagus nih ya. Ini akumulasinya lagi bagus. Sengaja saya sampai sini aja pengawalannya karena
teman-teman yang di bawah sudah yang nyangkut sudah mulai kejemput ya. Saya pikir sudah kejemput. Di area sini pun sudah kejemput semuanya. Ya mudah-mudahan teman-teman yang dulu yang nyangkut sudah kejemput. Nanti kalau mau beli lagi di bawah lagi. Tunggu di bawah area sini aja nih, 378. Ya, 37 ini cenderung di tahan di situ. Kalau dikasih ke harga murahnya ambil, teman-teman ya. Kalau dikasih ke harga murahnya ambil nanti ke depannya. Oke? Jadi era jaya saya nyatakan selesai pengawalan dan pas di sini. Ya. Selanjutnya bagaimana? Masih bagus, masih uptrend. Perhatikan bandar foreign ya. Akumulasi, bandar lokal pun akumulasi. Nanti ikutin aja MA-nya. Walaupun dia turun ke sini lagi ke 480 masih aman. Ya. Bahkan ke sini pun masih aman. Nih ya. Ke angka 450 masih aman, ke 480 masih aman. Posisi MA-nya lagi bagus, teman-teman. Perhatikan ya, MA-nya lagi bagus. Makanya saya sampai sini aja udah selesai pengawalan. Ya. Dan posisi untuk si bandar lokal sama foreign pun lagi terus akumulasi. Mereka lagi memarkup harga. Oke, teman-teman seperti itu ya. Jadi yang punya di bawah bukan pengawalan selesai, artinya saya sudah udahlah istilahnya tinggal teman-teman tinggal melanjutkan aja, yang punya tinggal tungguin aja, tunggu putar baliknya aja ya. Nah, saya kasih gambaran aja ketika dia turun ke 446 kemana? Ke 450 masih aman, 4486 masih aman, di 47 480 pun masih aman. Karena masih posisi MA 10 sampai MA 20 menuju ke atas. Dan isiannya keren banget. Isiannya keren banget ya. Per hari ini 8,1 miliar dan lokal ngambil 231 juta. Maaf 231 ribu lot ya. Oke teman-teman ya, era jaya pengawalan selesai teman-teman ya. Karena sudah mencapai target yang saya targetkan. Selanjutnya ikutin MA-nya ya. Ini bisa sampai kemana teman-teman nih? Ini bisa sampai ke angka 569. Bahkan ke sini aja nih, ke angka 600 juga bisa. Ini harga wajarnya udah boleh dihitung belum sih ya? Era Jaya, coba lihat Era Jaya. Nah, saya hitungin deh kalau ada itu ya. Besok kalau ada waktu saya hitungin ya. Ya teman-teman melanjutkan aja gitu, lanjutkan aja teman-teman. 8, ini 7, udah mahal. Nanti kita lihat. Belum tentu ya, belum tentu. Ini penurunan, ada penurunan, revenue-nya 16 ada penurunan. Oke. Besok ya kita bahas ya untuk harga wajarnya ya. Tapi pengawalan saya selesai sampai sini aja. Selanjutnya ikutin MA-nya. Jangan sampai gini teman-teman. Ketika dilihat harga wajar, kok harga wajarnya katanya murah. Bukan murah. Harga wajar sudah kemahalan. Di samping harga wajar ada harga bandar. Sedangkan sekarang bandar itu sudah akumulasi sejak tanggal sini. Malahan Poren itu kadang-kadang ngambil harga tinggi. Kenapa harga tinggi ngambil? Retail biasanya suka pada takut teman-teman. Makanya mulai dari situlah biasanya Poren terus mengangkat harga. Makanya ini ada deteksi bandar Poren itu keren teman-teman ya. Mana juga akumulasi. Jadi kalau teman-teman yang masih di bawah, udah lanjutin aja sampai kalau sampai nanti sampai teman-teman udah cukup lah gitu, udah cukup. Saya juga nanti ketinggian ya model seperti itu. Udah saya bersyukur gitu kan. Ingat teman-teman lihat aja cara take profit ya berdasarkan yang saya bikin di videonya. Oke? Era Jaya bagus, lagi uptrend, posisi juga lagi keren ya. Oke, tapi dari saya pengawalan selesai. Lanjut ada Soci ini agak lumayan panjang ceritanya nih Soci. Kita itu dulu deh. Kita lihat dulu Soci. 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 Kita lihat di sini juga Soci teman-teman. Untuk melihat posisi biar teman-teman tahu posisinya ya. Nah, Soci itu dalam posisi dia murah banget. Harga kalau mau dijual di angka harga murah juga di angka 193. Ini posisinya lagi murah banget ke harga murah. Tujuannya harga murah. Nah, kalau sudah harga murah lepas bisa ke harga agak sedikit murah ke atas sedikit gitu ya, ke angka 200 berapa 27 ya. Nah, ini standarnya di sini teman-teman di angka 220-an. Ya kalau dia dikasih bonus ke atas sedikit berarti teman-teman bagus gitu kan. Ini 11 teman-teman ya. Kita lihat untuk Soci. Rasionya saya pengen lihat rasionya aja teman-teman. Jadi saya kalau melihat fundamentalnya kadang-kadang hanya melihat dari PR rasio sudah cukup teman-teman ya. 4 di sini
11, berarti masih posisi murah ya. Kita lihat ini juga walaupun istilahnya nggak ada peningkatan, tapi dia cenderung masih ada dan revenue juga bagus teman-teman ya. Nanti kita kalau itu harga wajar kita tulis deh ya. Nah, ceritanya di tanggal 17 Maret ada 47 juta lot di harga 140 katanya. Nah, kita cek nih ya. 14 apa nah? 14 17 Maret. Kita cek 17 Maret. Januari, Februari, Maret. Nah, 17. Pasar nego kali ya. Oh, ini nih ya si JP yang ngambil di pasar nego. Kita netkan. Wis keren nih. Jadi ada CC ngejual ke ZP 47 di harga 140. Sekarang ya di sini ya. Nah, berarti udah ketahuan teman-teman sekarang harganya teman kita ngambil di 159 nih ya. 159. Teman kita ngambil di 159. 159 di mana? Nah, di sini ya. Udah ngambil. Nah, kita gedein dulu sebentar, teman. Kita urus dulu untuk target kenaikan kemarin sudah dilewati dengan baik. 1, 2 ya. Target kenaikan sudah dilampaui. Nah, dia ngasih lagi tanda kenaikan di mana? Di sini. Di angka 165. Terus kemarin target di sini aja ya, di tanggal 12.04 di 181 ya. Jadi kalau teman kita ngambil di 159 di area sini ya. Di area sini ya. Apakah di sini ada tanda penurunan? Ada teman-teman di sini nih. Ya, ada penurunan di angka 158 ya. Posisi MA20 masih menuju ke atas walaupun sudah ditebus si MA10 ditebus teman-teman, tapi si MA20 lagi menuju ke atas. Artinya masih posisi uptrend ya. Kecuali kalau sudah ditembus ini teman-teman 157 tembus terus tembus ke angka 151 untuk menyebut PR-nya. Nah, posisi downtrend. Ini lagi posisi sideways agak atas sedikit. Perhatikan untuk Bandar Poren ya. Bandar Poren ngambil dari sejak tanggal berapa nih? 4 Februari ya, ngambil terus keluar, ngambil lagi terus sedikit keluar terus terakhir ngambil. Bandar lokal juga gini, ngambil keluar tinggal setengahnya, ngambil sedikit ya. Tapi smart money sudah mulai ngumpul dengan baik nih. Perhatikan smart money. Nanti smart money kalau sudah mulai ada yang tinggi dikit, nah tunggulah teman-teman. Pemicunya smart money terjadilah bang teman-teman ya. Seperti itulah ya. Tapi hati-hati nih, jangan sampai tembus 157 ya, 159 masih aman. Nah, posisi juga teman-teman masih murah banget, ke harga murah aja nih. 193 aja, jangan jauh-jauh. Targetnya 181. Punya enggak? Nah, saya punya di angka sini. Di angka 234 itu yang targetnya. Ya. Kalau buat teman-teman mau ke sini silahkan kita ke angka 216. Tapi saya di sini aja milih di sini sama target kenaikan yang terkecilnya di sini. Di angka 180 ada targetnya. Karena si bandar foreign masih ada di dalam, bandar lokal pun masih ada di dalam. Dia baru jualan setengahnya aja, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi sudah terkumpul, smart money sudah mulai ada, tapi bandar foreign sama lokal cenderung agak jualan lumayan, tapi terakhir si bandar lokal ngambil 68 ya. Nah, si JP ada di pasar nego, si JP di pasar nego di harga 140. Ini jaminan, teman-teman, jaminan berarti buat apa gitu istilahnya? Dia ngambil barang segitu banyaknya. Retail mau beli nggak mungkin gitu kan. Kenapa nggak mungkin? Retail kan sukanya di atas, teman-teman. Ya, retail sukanya di atas. Kalau sudah nunjuk, nah, oh sini nih. Nah pada belilah di sini teman, dibawa ke bawah lagi kan. Nah, teman-teman kalau sudah begini, ya, kalau saya sendiri cenderung ya udahlah, sudah naik saya biarin aja gitu kan. Walaupun dia mau naik sampai ke level sini, saya akan biarin. Oh, bukan rezeki saya. Kecuali kalau saya dulu scalping ya suka ikutan, tapi kalau sekarang udah swing, saya cenderung ya udahlah, bukan rezekinya gitu kan. Kita cari lagi emiten yang lain. Ada 850 emiten, teman-teman ya. Gagal satu masih ada 849 emiten. Masih banyak, teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk Sochi seperti itu ya. Posisi sih sebenarnya ini kali fundamentalnya lagi eh, yang penting teman-teman ada apa namanya? Akannya keluar aja. Sudah cukup, udah bagus teman-teman ya. Ini juga posisinya lagi murah banget. Harga murahnya aja ke angka 193. Itu harga murahnya loh teman-teman ya. Harga 193 itu harga murahnya. Ini di posisinya rumah murah banget.
Dan bandar lokal pun masih ada di dalam, bandar foreign pun masih ada di dalam ya. Dan smart money sudah mulai masuk, mudah-mudahan smart money ada yang panjang dikit aja teman-teman ya. Jarak beberapa hari langsung itu kan. Mudah-mudahan terjadi kenaikan bisa ke level 181. Tetap harus hati-hati apabila jebol 157, hati-hati. Jika teman-teman melakukan perencanaan aja ya. Ini berapa persen nih penurunannya kalau ke sini ke bawah? Baru 15%, teman, santai 15% lah ya. 15% mah santai ya teman-teman ya. Apalagi posisinya lagi ini udah bikin step by step, bisa step 1 udah bikin di sini. Step 2, step 3, nih mau 2 nih pantun aja step 4 teman-teman, mudah-mudahan ya. Oke teman-teman, untuk Soci sama ini kita nanti besok kalau ada waktu saya hitung harga wajar deh ya, biar sekalian. Nah ini untuk Atla teman-teman ya, untuk Atla nih ya saya informasiin kepada teman-teman yang lain juga yang menanyakan harga wajar Atla. Atla itu emiten yang kemarin, teman kemarin sore lah gitu ya, belum genap 3 tahun. Nah, makanya emiten-emiten yang belum genap 3 tahun itu belum bisa saya hitung untuk harga wajarnya. Ada nilainya. Cuman saya tidak mau itu masih walaupun ada pun ya saya tidak tahu itu seperti apa. Soalnya yang sekarang saya bilang itu 3 tahun itu masih dalam tahap manipulasi dan masih milik bandar. Terus yang kedua, apabila saya menghitung harga wajar untuk 2 tahunan itu suka saya kasih tulis harga wajar sementara, teman-teman. Ini kan baru tahun 2024, bulan April. Baru kemarin merayakan ulang tahun nih April Mei ya, tanggal 16. Sudah dirayain nggak nih 16 April nih yang nyangkut? Tenang aja teman-teman ya. Selama 3 tahun ini masih milik bandar, makanya saya tidak hitung harga wajar karena ini malam masih ke dalam kekuasaan bandar, teman-teman ya. Ini gimana saya menghitung teman-teman ya, masih ompong-ompong seperti ini. Tapi bagusnya itu ternyata si emiten ini melaporkan keuangannya ya, melaporkan ke 1 miliar nih. Dia punya cash nih 10 miliar, punya hutang kecil cuma 3 miliar, di equity-nya gede, hutangnya kecil teman-teman. Itu menjadi nilai plus teman-teman ya. Terus untuk ROI-nya juga ada 2,86 walaupun ya belum maksimal lah, harusnya kan 10 ya. Ini kebagian dividen nanti nih 0,90 teman-teman ya. 0,89 ya di situnya. Jadi ini untuk Atla itu mohon maaf tidak ada harga wajarnya. Nanti sudah 3 tahun baru kita akan hitung. Nanti kalau udah 2 tahun mungkin nanti ada yang namanya harga wajar sementara. Nih tanggal berapa nih pembagian dividennya? Tanggal 14 Mei, 12, 13, 14. Jadi pas masuk bursa kan udah 12, 13 libur ya. 12, 13 libur, nanti pas masuk langsung dapat dividen tuh teman-teman ya. Langsung dapat dividen sebenarnya berarti kumletnya hari ini ya, kumlet. Nah, kabar baiknya si bandar maaf, si bandar lokal sudah akumulasi, perhatikan bagus nih. Kemarin keluar teman-teman, cuma si bandar lokal sudah akumulasi. Tinggal tunggu aja ya. Katanya ini ke bandar lokalnya siapa gitu kan. Ini yang paling banyak si XA nih ya. Ini bisa si CP, teman-teman CP ini ya. OEP ya. Kalau XL biasanya bagian yang beras smart money di sini nih. Smart money juga bagus, teman-teman ya, bagus smart money juga biasa. Tapi biasanya smart money itu atas nama institusi ya, maka dibilang smart money. Tapi kalau di bandar kan kadang-kadang mengatasnamakan pribadi lah, akun pribadi gitu kan. Cuma mereka tidak bergerak sendiri, pasti mereka bergerombol, teman-teman ya. 2 sampai 3 akun lah, teman-teman, berbeda-beda ya. Oke, teman-teman, sebenarnya kalau sebuah emiten itu kalau istilahnya pingin bagus itu yang penting pengendalinya teman-teman. Pemilik emitennya yang penting baiklah terhadap market maker. Dan market maker juga disayang teman-teman ya. Jangan sampai nanti pas ditinggiin khawatirnya itu dihajar sama pemilik emiten karena barang yang terbanyak itu pemilik emiten. Di portofolionya mungkin ataupun di profilnya ya terteranya seperti itu. Padahal dia si bandar emiten itu punya akun-akun lain teman-teman untuk memakan nanti untuk buat mengendalikan juga gitu kan. Nanti sesuai dengan permintaan aja sebenarnya. Izinkan naik ya pasti diizinkan teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, ya si Atla ini sudah diambil sama bandar lokal. Badan Foreign cenderung keluar, biarin aja lah badan foreign keluar teman-teman ya.
Nah, seperti itu teman-teman ya, kembali pas jadi pas masuk dapat nih, komdet ya 0,89. Keluar kan bandar lokalnya udah ke atas ya. Ini nanti targetnya di angka 71 aja teman-teman, jangan jauh-jauh dulu ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja informasi yang bisa saya berikan untuk teman-teman, mudah-mudahan membawa manfaat. Dan si Atla betul hari ini sudah bagus teman-teman ya, sudah dapat 1 miliar ini baru teman-teman ya. Water shot-nya baru keluar, EPS-nya ada nggak? EPS-nya 0,68. Lumayan ada, PR ratio-nya 64, sedangkan di sini cuman Atla mana Atla? Atla di 73, ini di 64 berarti masih murah teman-teman, masih di bawah harga 73. Ini emiten yang di-up duluan, tetapi dia meninggalkan jejak kenaikan tidak pernah menyentuh ke harga mahalnya. Targetnya jangan jauh-jauh, lebih baik di listingnya, harga listingnya aja atau di bawah harga listingnya aja, itu akan lebih baik lagi, lebih bijak lah di situ teman-teman ya. Terus teman-teman yang nyangkut di atas yang harga dia bawah di atas harga IPO-nya atau di harga pas listingnya, turunin aja sampai ke harga di bawah IPO-nya teman-teman biar cepat kejemput ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman yang mempunyai Atlas cepat kejemput ya, mudah-mudahan cepat kejemput dan mudah-mudahan cepat di-up karena si barang lokal juga sudah mulai masuk teman-teman ya. Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Sekali lagi, untuk emiten-emiten yang di bawah 3 tahun belum ada harga wajarnya. Adapun yang sudah berjalan 2 tahun, dia hanya harga wajar sementara. Oke, segitu aja ya. Tetap jaga kesehatan dan ciao.